Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali, Amri Pamungkas. Saya sekarang berada di kediaman Kang Alan, yaitu Kang Alan yang memiliki sebuah hobi koleksi pusaka mulai zaman dahulu hingga sekarang. Mari kita, teman-teman misteri terbaru, mari kita ngobrol-ngobrol pengenalan pusaka terhadap Kang Alan. Gimana Kang Alan, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, jadi misteri terbaru ini memang sudah YouTube dari dulu, cuma sempat vakum. Jadi kini kita berbincang tentang pengenalan pusaka. Kira-kira pusaka mana yang paling teristimewa bagi jenengan? Pusaka saya yang istimewa itu sebenarnya ada beberapa ya. Ini salah satunya. Ini saya dapat dari salah satu senior saya dari Solo. Nah, apa istimewa pusaka ini? Satu, kita buka dulu. Satu, pusaka ini memiliki dapur sapu inten. Nah, apa ciri khas sapu inten? Nah, bisa diperhatikan. Sapu inten itu memiliki loop 11. Terus dia memiliki rincian, ada sekar kacang, lambe gajahnya 1, jaleng 1, di sini ada pejetan, sogokannya rangkep, tikal alis, rawean, dan genep. Ini bisa disebut pusaka dapur sapu inten. Untuk estimasinya dia masuk di Mataram Senopaten. Dilihat dari segi rincian, garak, mulai dari kuyuan, sor-soran ini sampai ke bawah. Terus juga dari segi material, gradiasi warna pamor, dia salah satu ciri khas masuk dapur sapu inten. Jadi seperti itu. Terus selain yang sampean kenalkan itu, ada lagi hal yang khusus seperti ciri-ciri yang tidak dikenali? Nah, sebenarnya kalau kita mengacu kepada ciri-ciri tangguh atau sebuah era, itu banyak aspek yang harus kita perhatikan, Mas. Nah, dari model looknya seperti apa, ini look, terus dilihat dari model materialnya seperti apa, gradiasi warna pamornya itu seperti apa, terus tarian gandhi seperti apa, terus sampai dari segi condong leleh, kemiringan sebuah pusaka ini adalah salah satu acuan untuk mengenal sebuah tangguh atau era. Jadi seperti itu. Jadi untuk menentukan sebuah era itu sebenarnya banyak acuan, karena setiap orang itu kan memiliki acuan berbeda-beda gitu loh. Tapi acuan tersebut harus sudah disepakati orang banyak. Seperti halnya acuan-acuan yang setelah saya sebutkan tadi itu sudah dipakai orang banyak. Jadi seperti itu. Terus dengan arti look itu ada artinya masing-masing, Mas? Look itu ada artinya masing-masing. Semuanya itu hanya kembali kepada Sang Pencipta. Jadi misalkan ini look 11 itu kan artinya las-lasan yang urip. Kita sebagai manusia itu harus memiliki rasa bersyukur, rasa welas asih kepada setiap manusia lain. Bukan hanya kepada setiap manusia lain, bahkan kepada makhluk lain. Jadi seperti itu. Bahkan untuk kemiringan condong leleh, yang disebut condong leleh itu mempunyai filosofi atau arti sendiri, Mas. Condong leleh itu karena kenapa era-era kulonan, era-era seperti Pasundan itu looknya semakin condong ya, karena itu adalah suatu gambaran buat diri kita sendiri. Kalau kita itu semakin tua harus akan semakin merunduk gitu. Jadi seperti itu filosofi tentang condong leleh. Jadi pusaka itu kan ada beraneka jenis, bahkan ada ratusan. Untuk keris-keris yang sudah dipakemkan dalam buku itu mungkin ada ratusan. Itu yang sudah dipakemkan. Tapi yang untuk belum dipakemkan itu masih banyak lain, masih banyak jenisnya. Nah, selain pusaka keris yang berbelok ya, dengan yang tidak itu yang lurus, itu ada manfaatnya sendiri seperti apa kepada pemilik? Setiap pusaka itu pasti ada manfaat kepada sang pemegangnya, Mas. Kenapa empu pada zaman dahulu membuat keris elo, kenapa zaman dahulu membuat keris lurus, itu semuanya ada filosofi dan maksud dan tujuan lain kepada sang pemegang tersebut. Seperti halnya contoh ini, Mas. Saya tunjukkan lagi. Ini namanya keris tilam pupe. Nah,
kenapa dia dibikin keris lurus? Dia memiliki arti sendiri, Mas. Gandhi Luga sendiri ini memiliki makna keteguhan hati. Terus bila lurus ini hanya mengacu kepada Tuhan yang Maha Esa, jadi jangan pernah menghadap ke atas. Jadi semuanya itu kembalinya kepada Tuhan. Jadi kalau misalkan kita mengacu kepada sisi planet, boleh. Kita mencintai sebuah pusaka itu boleh masuk dari segi manapun, baik dari sisi esoteri maupun eksoteri. Mungkin keindahan pamor, segi tempat lipatnya. Jadi seperti itu kita boleh mengacu kepada sisi manapun kita boleh. Yang jelas jangan pernah meyakini pusaka tersebut yang akan menjadikan hidup kita semakin mudah. Semuanya itu hanya kembali kepada Tuhan. Benda seperti ini hanyalah barang ya, seperti itu. Untuk sahabat misteri ini kan masih belum tahu ya, artinya dengan adanya kan dari pusaka itu kan tidak jauh dari hal klinik ya, ya, betul. Dari berupa hodam atau dan sebagainya. Energi seperti apa Ya. Nah, kalau untuk Kang Alan sendiri seperti apa? Kalau saya menyikapi hal yang seperti itu, Mas, ya, kita sah-sah saja karena antara keris dan benik yaitu tadi tidak bisa dipisahkan. Ya kan? Tanpa kita sadari yang namanya keris itu pasti yang namanya keluar dan kotak dan sebagainya itu pasti ada. Tapi untuk pada masyarakat yang mungkin takut untuk mengoleksi sebuah pusaka, jangan pernah takut mengoleksi sebuah pusaka, apalagi khususnya keris, karena ini adalah ciptaan Sang Empu yang harus kita lestarikan. Jadi jangan pernah mengacu hanya melulu kepada sisi esoterik. Kita melulu kepada simbol pengiling, karena keris itu kan sebagai pengiling. Makanya keris itu pada zaman dahulu masyarakat Jawa itu menyebutnya curigo mancing warongko, yang di situ dalam artiannya bersatulah manusia kepada Tuhannya. Jadi seperti semuanya itu hanya pengiling dan gambaran sebuah teguran pada diri kita sendiri yang harus kita sematkan pada kehidupan kita sehari-hari, baik pada lingkungan maupun dalam hal pekerjaan. Nah terus gini Kang Alan, kan banyak orang yang belum tahu tentang pusaka. Artinya dengan merawat pusaka, memandikan pusaka, dan juga bukan beberapa orang ya, tapi banyak orang yang menganggap kita syirik gitu. Betul. Artinya pemilik kok sampai cuci pakai kembang, dikasih dupa. Kalau untuk Kang Alan sendiri seperti apa tanggapannya itu tadi? Agar tidak menghindari pembicaraan yang syirik ataupun nggak percaya dengan Tuhan yang Maha Esa itu. Syirik dan musyrik itu bukan terletak pada bendanya, Mas, tapi terletak pada diri kita sendiri. Kenapa itu kok harus dikasih minyak dan lain sebagainya? Satu, karena musuh terbesar besi itu adalah karat. Kita meminyaki sebuah pusaka itu bukan kalau kita mengasih makan kodam atau dan lain sebagainya, tidak. Itu adalah salah satu bentuk diri kita ini untuk merawat sebilah pusaka agar tidak mudah berkarat. Ya, jadi seperti itu. Kalau toh misalkan kita memandikan itu dengan air bunga dan lain sebagainya, itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada mungkin rasa sebagai bentuk rasa syukur dan rasa berterima kasih kita kepada Sang Empu pada zaman dahulu ya. Jadi menyikapinya harus seperti itu, karena itu adalah salah satu, mungkin ada salah satu pakem pada zaman dahulu yang pakem itu tidak boleh kita geser atau digantikan dengan pakem lain. Jadi seperti itu. Nah, itu kan bicara masalah minyak, artinya minyak kan supaya menghindari di situ berdarah. Terus untuk memandikan kembang keris itu hanya sebagai bentuk rasa syukur kita, rasa berterima kasih kita kepada Sang Empu pada Sang Empu yang membuat keris tersebut. Nah, kalau untuk dupa itu kan hukumnya sunnah, Mas. Wewangian banget. Dan Sunan Kalijogo pada zaman dahulu pun, nah, ya kan, ketika dia menyebarkan agama Islam, dia juga tidak lepas dari planet-planet Jawa, gitu loh. Agar masyarakat Jawa pada zaman dahulu itu bisa menerima adat-adat itu, jadi tidak pernah menghilangkan unsur Jawa. Jadi sebatas pengaruh aja. Ya, sebatas pengaruh dan sunnah. Untuk sahabat misteri, cerita singkat dari Kang Alan yaitu mengenai pusaka keris ataupun benda pusaka lainnya, termasuk cara merawatnya juga, termasuk cara memandikan dan mengasihi minyak ya Mas. Iya. Dan juga dupa sudah dijelaskan oleh Kang Alan. Artinya di sini tidak ada sedikit pun arti kita syirik ataupun musyrik kepada benda pusaka. Dan musyrik dan syirik itu tergantung diri kita sendiri.
Gimana cara kita menanggapi pusaka tersebut. Betul, semuanya itu hanya lantaran. Jadi semuanya itu berdasarkan lantaran. Iya. Jadi gini Kang Alan, ini kan pembicaraan kita supaya gimana sih sahabat misteri terbaru ini, juga beberapa orang di luar sana, cara membedakan keris, Iya. keris yang sepuh ya kan, Ya. sama keris yang masih baru. Dan kadang kan kita kan juga nggak pengen terbujuk ya, Ya, artinya betul. nggak pengen terbujuk Ya. ketika kita membeli sesuatu. Ya. Terus penjualnya juga bilang, oh ini empu ini ada khasiatnya seperti, ternyata setelah kita beli itu hanya barang rosokan biasa. Betul. Gitu loh. Gimana cara membedakan itu seperti apa? Cara membedakan itu gini, Mas. Sebenarnya kalau masalah cara membedakan itu butuh step by step. Bagi pemula ya, bagi untuk pemula. Ya. Jadi untuk membedakan di setiap keris, di setiap era itu pasti memiliki ciri khas garap dan material yang berbeda. Jadi seperti itu. Ini sajalah mudah. Sebagai contoh, kenapa ini saya bilang Mataram Senopati? Nah, itu tadi halnya. Dilihat dari garap mulai sor-soran ini. Ini sudah masuk ciri khas Senopati, gandengnya yang tidak terlalu panjang, misalkan. Terus soganya tidak terlalu panjang, gandengnya yang juga tidak terlalu ke atas. Terus watidangnya, ini namanya watidang ini bentuknya luas, terus dari bentuk sirah cecah, dia agak lancip memanjang. Ini kan pakem yang sudah dipakemkan di era-era itu, dan pakem tersebut ini setiap era memiliki pakem masing-masing yang tidak bisa ditiru oleh keris-keris zaman sekarang. Jadi seperti itu. Bahkan untuk material pamor pun kita juga harus perhatikan, karena keris banyak di luar sana beredar keris-keris baru yang mengatasnamakan itu keris sepuh. Jadi seperti itu. Untuk membedakan kita bisa dari yang jelas bisa dilihat dari segi tanting. Keris Kamardikan itu biasanya kalau ditanting itu lebih berat di ujung. Jadi kalau ditanting seperti ini dia lebih berat di ujung. Dan tips bagi teman-teman yang ingin memeras sebuah pusaka, boleh ditanting ya, ditanting minimal beratnya itu antara pangkal dan ujung itu imbang. Bisa juga lebih bagus kalau lebih berat di belakang. Jadi jangan sampai berat di jadi seperti itu, hanya sebuah tips. Jadi seperti itu, Mas. Terus ada lagi nih, kan kita kan sering juga melihat di media sosial juga, Iya. terkadang berdirinya keris itu karena bentuk keseimbangan ataupun ada klinik lain. Nah, kalau selama ini yang saya ketahui itu hanya keseimbangan. Keseimbangan, apalagi yang diberdirikan tanpa bersandar warangka. Bisa diperhatikan pasti di ujung keris itu tumpul. Oh itu ya. Itu pasti tumpul. Dan keseimbangan garap yang sangat presisi akan memudahkan kita untuk memberdirikan sebuah keris. Kecuali kalau berdirinya itu disandarkan di warangka. Iya. Itu masih masuk akal karena berdirinya bersandar. Oh iya. Tapi kalau sudah diberdirikan tanpa bersandar warangka, bisa diperhatikan ujung keris pasti tumpul. Tapi bentuk keseimbangan keris tersebut. Betul. Jadi gitu saja sahabat misteri perbincangan kita kepada Kang Alan yang sudah memiliki hobi merawat keris sejak tahun berapa? 2009. Jadi itu saja penjelasan yang kita jabarkan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti YouTube kita Misteri Terbaru. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.